Hai. 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 Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Hari Minggu ini tanggal 20 September 2020 kita online lagi, nggak apa-apa ya adik-adik ya. Hari ini kita tetap memuji Tuhan dengan semangat. Oke, Kakak Dora memperkenalkan ya. Samping Kakak Dora sebelah kiri, abang yang paling ganteng, Bang Wilfried Manurung. Kak Dora Manurung. Samping kanan Kak Dora, Bang Imoda Tinambunan. yang main keyboard, yang main gitar, yang main tagading, yang main bass di belakang, Bang Anton Nababan. Nih yang lagi ngurus-ngurusin kamera, Bang Joshua Silalahi. Di atas yang ngurusin sound system sama segala macem, Bang Tony dan Atwin Simanjuntak. Oke adik-adik, kita mulai kebaktiannya yuk. Kita nyanyi nomor berapa Bang Oda? Nomor 18. Kidung Jemaat nomor 18. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Sungguh hadir di jemaatnya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari adik-adikku sekalian, kita akan mulai ibadah kita. Kita buka dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi yang indah ini ya Bapa, kami tim sekolah minggu HKBP Kermama bersama anak-anak sekolah minggu akan beribadah secara online ya Tuhan. Kawal ya Tuhan dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, agar menjadi sukacita bagi adik-adik sekolah minggu dan bagi semua yang mendengar akan firman Tuhan pada hari ini Bapa. Ya Tuhan Allah Bapa surga, pakailah para song leader, pakailah para pemusik, pakailah para pelayan yang bertugas pada hari ini, pakailah para pengkhotbah Tuhan, pakailah para kameramen, tim audio, dan semuanya ya Tuhan, yang akan melakukan ibadah online pada hari ini. Biarlah semua yang kami lakukan Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah sukacita selalu Bapa untuk adik-adik sekolah minggu di rumah untuk mendengar. Dengarlah doa kami Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Halo semua, selamat hari Minggu. Kami akan mempersembahkan ujian. Saya ada Pusamo Tagalung dan Devon Karusfu Tagalung. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bang Potan mau mengumumkan warta sekolah minggu, ya. Warta kita yang pertama, kita masih dalam ibadah online, adik-adik di rumah, ya. Ya, memang wabah ini membuat kita bermasalah sehingga kita beribadah di rumah. Jangan bosan-bosan, jangan bete, adik-adik, semangat terus kita beribadah, ya. Dalam nama Tuhan kita tetap bersemangat. Yang kedua, adik-adik, selama perjalanan 1 minggu ini berkat-berkat juga kita sudah terima, terutama kita dilindungi oleh kesehatan, bapak mama kita sehat, kakak-kakak adik kita sehat. Dengan berkat yang ada itu kita nanti ucapkan syukur melalui persembahan, ya. Berikan persembahan yang dengan sukacita, yang terbaik buat Tuhan. Jadi ya, dan sekarang adik-adik sudah berada di kelas-kelas yang baru mungkin, ya. Selamat dalam kelas-kelasnya yang baru. Dan adik-adik juga yang sekolah juga dan online, terus semangat belajarnya, ya, terus semangat, meskipun tetap sekolahnya juga dalam online. Semuanya Tuhan memberkati kita semua, adik-adik, orang tua, dan kami kakak-kakak dan guru sekolah minggu. Demikian warta jemaat untuk hari ini. Terima kasih. Adik-adik semua, sekarang kita bernyanyi lagu persembahan. Siapkan persembahan kalian. Kalian taruh dalam amplop, kasih orang tua, dan orang tua akan memberikan ke gereja persembahan kita masing-masing. Mari kita bernyanyi. Dari mana Kak Dora? Dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1 dan 2. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil.
telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kau terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Pada ibadah kali ini, Kakak Lina akan membacakan ayat emas dari 1 Yohanes 4 ayat 8. Kalian sudah siapkan Alkitab kalian? Sekarang kalian buka dari 1 Yohanes 4 ayat 8. Oke, sudah semua membukanya? Kalian perhatikan, kakak akan baca dan kalian simak ya. Oke, kakak akan baca 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kakak ulang sekali lagi ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Baik adik-adik, dari ayat emas ini biarlah kita semakin giat untuk membaca firman Allah agar kita semakin mengenal Allah. Oke adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah. Dadah. Adik-adik sekolah Minggu, kita pada saat ini sudah tiba untuk mempelajari sedikit dari firman Tuhan. Maka adik-adik, sebelum kita buka atau sebelum membaca firman Tuhan, kita sama-sama membuka Alkitab. Sebelumnya kita berdoa dulu. Lipat tangannya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Allah Bapa untuk menyampaikan puji syukur dan terima kasih kami atas penyertaan Bapa dari awal kebaktian hingga pada saat ini ya Bapa, kami akan mempelajari sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan datang bersama-sama dengan kami. Bersuaralah ya Bapa, agar kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Kita buka dari 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Sudah dibuka semua adik-adik?
Mari kita sama-sama, atau saya bacakan dari sini, kamu ikuti di rumah masing-masing. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Sekali lagi saya bacakan supaya kita lebih jelas. Di ayat 7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Adik-adik sekolah minggu, ini ayat ini dari Yohanes, murid Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa Yohanes adalah murid yang paling setia dari antara murid-murid yang sering bersama-sama di waktu Yesus masih belum berangkat ke surga. Yohanes ini adalah murid Yesus yang paling dikasihi. Dialah murid Yesus yang paling dikasihi. Kalau adik-adik tahu siapa murid Yesus yang dikasihi? Yaitu ada 3. Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Tetapi yang paling dikasihi adalah Yohanes. Yohanes inilah yang menulis surat ini. Bukan ditujukan kepada siapa-siapa ini, bukan ke daerah ini, tidak. Ditujukan ini surat atau firman ini kepada orang-orang Kristen. Supaya orang-orang Kristen tahu apa sebenarnya siapa Allah itu. Kalau adik-adik tahu, kita semua sudah tahu karena kasih Allah. Yohanes 3 ayat 16, demikianlah kasih Allah. Sehingga anaknya yang tunggal diberikan untuk kelepasan kita semua. Inilah yang dikatakan Yohanes di sini, bahwa kasih itu adalah Allah itu sendiri. Kalau orang Kristen identik dengan kasih. Jadi kalau menamakan dirinya orang Kristen, dia harus mempunyai kasih. Kalau kita kupas tentang kasih ini, kalau kasih ini adik-adik, mungkin kalau adik-adik melihat banyak orang-orang Kristen pada saat ini, jangankan di masyarakat, di lingkungan kita sendiri, orang Kristen itu ada yang tidak punya kasih. Orang Kristen yang saling membenci. Orang Kristen yang saling menguasai yang lain. Maunya hak dia sendiri. Tetapi di dalam hal ini, itu bukan orang Kristen adik-adik. Kalau orang Kristen yang asli, orang Kristen yang taat, orang Kristen yang percaya kepada Allah, dia harus mempunyai kasih yang besar. Jadi kalau adik-adik melihat orang mau anak-anak, mau orang tua, mau siapa ke itu, di lingkungan mana, di lingkungan gereja, di lingkungan mana, kalau di dalam hatinya ada kebencian, di dalam hatinya ada persekongkolan yang jahat, di dalam hatinya ada untuk menguasai orang lain dengan niat jahat, di dalam hatinya itu tidak kasih.
itu tidak mengenal Allah. Makanya adik-adik sekolah minggu, kamu jangan melihat di kiri atau kananmu. Yang perlu kamu lihat di sini, atau yang perlu kau lakukan di sini adalah untuk mengasihi orang lain, mengasihi saudaramu, mengasihi orang tuamu, mengasihi teman-temanmu dimanapun kau berada. Jangan kau melihat, orang sana Kristennya dia, tapi tidak, dia berbuat jahat sama temannya. Itu di gereja juga banyak orang Kristen yang tidak berbuat baik. Di luar-luar juga banyak orang yang menjahati orang lain. Atau kamu tonton di TV, ada yang merusak orang lain, ada yang mencelakakan orang lain. Tetapi orang Kristen itu adalah kasih. Jadi kalau dia kasih, berarti dia hidup di dalam Kristus Yesus. Orang yang hidup di dalam Kristus Yesus harus menjadi orang-orang yang lemah lembut. Tidak usah melihat orang lain. Jangan kamu lihat orang lain. Jangan kita lihat kiri kanan. Tetapi yang perlu diri kita sendiri, supaya di dalam kasih Kristus, kasih Allah. Karena Allah itu adalah kasih. Jadi setiap adik-adik, kalau adik-adik di dalam kebaktian ini atau di dalam setiap harinya menyatakan mengenal Allah, berarti harus keluar dari hati adik-adik tanpa melihat orang lain, tanpa melihat kiri kanan, tanpa melihat siapapun. Tetaplah berbuat kasih. Itulah kehidupan orang Kristen. Makanya adik-adik dari kecil, sekarang adik-adik sudah kelas 5-6, remaja dan prasidi. Sudah mulai harus membiasakan diri, menempatkan dirimu menjadi orang Kristen yang benar. Orang Kristen yang mengenal Allah. Orang Kristen yang mengenal Kristus. Kalau demikian, berarti hidup kita sudah di dalam kasih. Bagaimana itu hidup seorang Kristen itu, Bu? Seorang hidup di dalam kasih. Jangan menyakiti orang lain. Adik-adik tidak mau menyakiti orang lain. Adik-adik tidak bisa menyakiti sesama, tetangga, keluarga, saudara-saudara. Itu tidak boleh disakiti. Kalau kita menyakiti orang lain, itu berarti kita tidak mengenal Allah. Jadi kalau dikatakan dia orang Kristen, tetapi menyakiti orang lain, dia itu tidak mengenal Allah. Yang mengenal Allah itu adalah orang-orang yang penuh kasih, orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang tidak mau menyakiti orang lain, tidak mau mengambil kepunyaan orang lain, tidak sombong, tidak angkuh kepada sesama. Itulah orang-orang yang mengenal Allah. Itulah orang-orang Kristen yang penuh kasih. Jadi adik-adik, kita bisa melihat seperti yang tertulis di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 13. Ada tertulis demikian. Supaya adik-adik melihat dan membaca di rumah. Dibuka bukunya, dibuka Alkitabnya. Supaya saya bacakan dari sini dan diikuti, dan ini menjadi pedoman kasih terhadap adik-adik dan semua orang-orang Kristen. Kasih itu sabar, ayat 4,
kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan dari diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kekanak-kanakan, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Yang paling besar diantaranya adalah kasih. Dan karena oleh kasih itu banyak dosa yang terhapus. Itu makanya kau baca, kau hafalkan dan renungkan di dalam hatimu dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 13 ini. Supaya di dalam kehidupan adik-adik, di dalam kehidupan kita tercermin, kita mengenal Allah, tercermin apa yang diperbuat oleh Kristus. Dia mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita juga harus mau memberikan kasih yang ada pada kita kepada sesama kita sendiri, kepada saudara-saudara kita. Oleh karena itu adik-adik, jangan mau melawan kakakmu, saudara-saudaramu, terutama orang tua. Karena bagi orang-orang yang mengenal Kristus, bagi orang-orang yang mengenal kasih, yang mengenal Allah, tidak akan berbuat yang tidak baik terutama terhadap orang tuanya. Itu harus kita laksanakan di dalam setiap hidup kita, setiap langkah hidup kita. Dan kita banyak berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan dengan Roh Kudus menguatkan kita di dalam melaksanakan kasih terhadap sesama ini. Jadi kalau adik-adik mengenal Allah, adik-adik sudah berbuat kasih. Tetapi supaya kita mengenal Allah, kita harus berbuat apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Kristus. Jadi itu adik-adik harus kita sadari. Di dalam hidup ini, adik-adik harus mempelajari dari kecil, dari kemudaanmu, jangan menyakiti orang lain. Jangan orang lain tersakiti oleh karena gayamu. Jangan orang lain tersakiti oleh karena tingkah laku kita. Tetapi orang lain harus gembira, harus senang kalau dia bertemu dengan kita. Karena kita mengenal Allah.
Jadi adik-adikku, itulah ayat buat kita hari ini. Kasih. Memang sulit dilaksanakan ini. Jangankan adik-adik, orang tua. Jangankan orang tua. Pengetua-pengetua gereja juga susah melaksanakan ini. Tetapi itu harus. Kalau siapa orang Kristen yang mengenal Allah, karena dari Allah adalah kasih. Kasih itu harus dilaksanakan setiap orang. Dan tidak boleh main-main. Tidak ada di situ melaksanakan kasih kepada si Anu. Kepada si Anu tidak. Tidak. Manusia sama. Sama diciptakan, sama ditebus. Makanya ke setiap orang kita harus berbuat kasih. Itulah pelajaran buat kita pada hari Minggu pagi ini untuk direnungkan, dihayati, dan dilaksanakan. Jadi yang saya katakan tadi, jangan melihat perbuatan orang lain. Kalau dia Kristen, dia mengenal Allah dan dia penuh kasih. Tidak perlu melihat siapa dia. Tapi diri kita sendiri membiasakan diri untuk mengasihi orang lain. Amin. Mari kita berdoa adik-adik. Doa untuk firman barusan. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Atas penyertaan Bapa di dalam kami mempelajari dari sedikit dari firman-Mu. Perbuatlah kasih-Mu itu kepada kami semuanya, terutama kepada anak-anak sekolah minggu, guru-guru, dan juga orang-orang Kristen yang lain. Kami serahkan roh dan jiwa kami ke dalam tangan Bapa, agar Bapa menguatkan kami dalam melaksanakan kasih-Mu. Kami mengenal Engkau ya Allah Bapa oleh karena kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik, untuk merespon khotbah yang sudah kita dengarkan, kita akan menyanyikan lagu Kidung Jemaat. Kak Dora, nomor berapa lagunya? Kidung Jemaat nomor 381, Yang Maha Kasih, terus dilanjutkan dengan Kasihnya Seperti Sungai. Ya, oke. Yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu
senang. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mari kita berdoa ya adik-adik. Allah Bapa di surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Allah Bapa, menyampaikan puji syukur dan terima kasih kami atas penyertaan Bapa dari awal kebaktian kami hingga pada saat ini ya Bapa. Kami akan menutup kebaktian kami. Kami berdoa ya Bapa kepada bangsa kami, pemimpin negara kami ya Bapa. Kiranya Tuhan menyertai mereka. Kiranya Tuhan memberkati semua dari presiden kami dan semua perangkat-perangkat yang ada di negara kami ini ya Bapa. Dari RT sampai ke presidennya. Tuhan pimpin ya Bapa di dalam mengendalikan bangsa dan negara kami ini. Di dalam mengendalikan semua rakyat Indonesia ini ya Bapa. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Bapa, agar Bapa yang memimpin hati mereka ya Bapa dengan tulus untuk mengadakan kepemerintahan di negara kami ini untuk kemakmuran masyarakat ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa, di negara kami ini sangat sulit ya Bapa saat ini. Dengan cobaan-cobaan, ujian-ujian yang ada. Oleh karena COVID-19 ya Bapa, semua dari yang kecil sampai yang tua takut keluar ya Bapa. Itu semuanya kami serahkan ke dalam tangan Bapa, agar Bapa yang menghilangkan virus yang ada di negara kami ya Bapa, supaya itu cepat berlalu dari bangsa kami ini, supaya kami rakyat Indonesia ini bergembira, bersukacita ya Bapa. Tuhan tahu, kami serahkan semuanya. Gereja kami yang belum bisa full di dalam kebaktian-kebaktian, termasuk kebaktian anak sekolah minggu yang masih online, masih kebaktian di rumah masing-masing ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Bapa, agar Bapa mempercepat kedamaian dan menghilangkan penyakit ini ya Bapa dari bangsa kami. Kiranya Tuhan datanglah ya Bapa kepada umat-Mu gereja kami ini. Kami berdoa untuk semua pendeta, sintua dan jemaat-jemaatnya ya Tuhan. Tuhan pimpinlah, Tuhan berkati. Dan juga kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu gereja-Mu ya Bapa. Berkatilah setiap anak-anak gereja-Mu di dalam kesehatan yang sangat prima. Perbuatlah mereka belajar di rumah dengan baik ya Bapa, agar mereka dapat mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh gurunya kepada mereka. Dan berkatilah semua dan jauhkan penyakit dari anak-anak itu, dan juga dari para orang tua daripada anak-anak gereja-Mu. Berkati ya Bapa, jauhkan penyakit kepada mereka, agar para orang tua dapat mendidik, menafkahi anak-anaknya ya Bapa. Berikanlah rezeki yang berlimpah kepada mereka, agar mereka dapat membiayai anak-anak di dalam kesulitan sekarang ini. Terima kasih ya Bapa. Kami masih berdoa bersama-sama kepada Bapa dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kebaktian kita udah selesai, tapi jangan lupa pakai masker.
Baca Alkitab tiap hari ya di rumah. Jaga jarak. Iya. Cuci Sampai tangan. ketemu minggu depan. Iya, cuci tangan, jangan lupa. Cuci tangan. Pakai hand sanitizer Iya. boleh, pakai sabun boleh. 3M. 3M. Sampai Pokoknya ketemu minggu bersih-bersih lah. depan. Shalom. 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 Tuhan Yesus Yesus memberkati. Bye.